Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsiran. Wa ba'd. Hadirin sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita alhamdulillah masih bisa duduk di rumah Allah ini seperti biasa, lakukan kewajiban kita sebagai orang Islam, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang masalah keutamaan sedekah. Ini termasuk pintu-pintu kebaikan yang sangat besar yang memang dianjurkan dalam agama kita dan sangat ditekankan dalam agama kita adalah sedekah, bersedekah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa aku minas solihin. Wa anfiqu, kata Allah, infakkanlah oleh kalian mimma razaqnakum, dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi infak itu kata para ulama tidak semua harta kita. Allah mengatakan hanya mimma, min itu litab'id, maknanya sebagian. Infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Jadi infak ini ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak wajib seperti zakat, menafkahi istri, anak, tanggung jawab kita. Ada yang sunnah, ya infak seperti membantu untuk kebaikan lainnya. Min qabli ayyatiya ahadakum maut, sebelum datang kepada kalian, salah seorang kalian, kematian. Jadi infak itu yang namanya sedekah itu dianjurkan, diperintahkan, disegerakan. Jangan ditunda-tunda, jangan diakhir-akhirkan sampai kematian datang kepada kita. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, kalau seandainya engkau memberi aku ini waktu menunda saya ke ajal yang dekat, ke batas waktu yang dekat. Jadi intinya orang itu kalau sudah di dunia ketika dia cukup tidak mau sedekah, tidak mau zakat, tidak mau infak, maka ketika dia mati masuk ke alam kubur baru ada penyesalan. Dia minta roj'ah untuk kembali ke alam dunia. Untuk apa? Fa as-saddaqa wa aku minas solihin. Saya ingin bersedekah. Jadi dulu tidak pernah bersedekah, akhirnya pas masuk alam akhirat karena dia bukan ahli sedekah, menyesal dan ingin kembali ke dunia, hanya ingin sedekah. Wa aku minas solihin, dan saya menjadi termasuk orang-orang yang soleh, yang berbuat kebaikan. Ada yang menafsirkan maknanya haji, ya kan, ingin berhaji. Karena dia orang kaya, nggak bersedekah, nggak sempat haji juga. Nanti sampai di akhirat baru ada penyesalan. Tapi nggak mungkin Allah mengembalikan dia, menunda ajalnya kalau sudah datang ajalnya. Ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dia Allah pasti akan menggantinya. Minimal 10 kali lipat, bisa sampai 700 kali lipat, bisa sampai tanpa batasan. Wallahu yudha'ifu lima yasha. Allah melipat gandakan semau Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan dia Allah, khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi Allah menjanjikan akan memberikan ganti kepada orang yang berinfak. Apa saja yang diinfakkan pasti
diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis setiap subuh ada dua malaikat, ya kan, yang satu berdoa itu Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikan ganti kepada orang yang berinfak, dan yang satu berdoa, malaikat satu lagi berdoa wa'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan kehancuran, kebinasaan untuk orang yang menahan hartanya. Setiap pagi, setiap subuh kata Rasulullah SAW ada dua malaikat yang selalu mendoakan tadi. Dan juga ayat lain Allah mengatakan alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di malam hari dan siang hari, sirran, sembunyi-sembunyi, wa 'alaniyatan, dan juga terang-terangan. Jadi gak ada masalah, ya kan? Diketahui orang tanpa diketahui orang, tapi afdolnya di hadis itu sampai tangan kanannya tidak tahu, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maknanya afdolnya sembunyi-sembunyi. Tapi kalau alaniah, terang-terangan, diketahui oleh manusia, tidak mengapa, bagus juga. Maka bagi mereka, kata Allah, pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu 3 ayat, ya kan, yang tentang infak. Masih banyak mungkin ayat-ayat lainnya. Ini dibawakan mu'alif hanya 3 ayat saja. Adapun hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ini berarti hadis kursi, ya bena Adam anfiq unfiq alaih, wahai anak Adam berinfaklah, saya akan menginfakkan kepada kalian. Jadi ini perintah Allah kepada hambanya, kepada manusia suruh berinfak, dan Allah menjanjikan, dia berjanji untuk berinfak, membalas infak orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Dan kata Allah, yaminullahi mal'a, tangan kanan Allah itu penuh. Jadi maknanya apa? Ya Allah Maha Kaya, Allah punya segalanya, jangan takut. Kita berinfak pasti akan dibalas infak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis-hadis tentang kayak yaminullah ini para ulama beda pendapat. Ada yang memahaminya tangan kanan beneran, dipahami Allah itu punya tangan, ya kan? Allah punya tangan. Ini madzhab salaf memang. Tapi ulama khalaf banyaknya mereka mentakwil. Jadi tangan Allah itu tangan kanan, maksudnya bukan tangan kanan, maksudnya zat Allah sendiri, ya kan? Allah itu Maha Kaya, Maha segalanya. Jadi kadang-kadang ini sebenarnya sudah selesai masalah sifat Allah. Kadang ada orang yang memunculkan lagi, akhirnya ribut hanya menambah masalah apakah Allah punya tangan atau tidak. Sebetulnya para ulama itu mau salaf maupun khalaf tidak ada yang menolak ayat Allah. Semua terima ayat Allah, cuman ayat tadi, ya kan, ada yang menerima apa adanya, ada yang mereka mentakwil. Karena apa? Karena mungkin tadi mentasbihkan, ya kan, Allah dengan makhluknya. Khawatir orang-orang awam itu kalau dibilang Allah punya tangan, ya kadang-kadang bayangannya itu memvisualkan Allah tuh kayak makhluk, ya kan, kayak dewanya orang-orang Hindu gitu. Ketika Allah tangannya banyak, ya kan, wasama abanainaha biaidin, langit kami bangun dengan tangan-tangan kami. Akhirnya bayangnya tangan Allah banyak. Kenapa jamak? Lafadznya jamak. Karena ada hadis tangan Allah ada 2, dua-duanya kanan. Kan kalau diterima secara kan bingung juga, nggak punya tangan kiri, dua-duanya kanan gitu. Apalagi kalau ada hadis Hajar Aswad yaminullah fil ardi, Hajar Aswad itu tangan kanannya Allah di bumi. Kan bingung juga kalau diterima apa adanya. Makanya ada ya para ulama itu mentakwil, ya kan, mentakwil makna daripada tangan. Nah, tadi kan bingung juga, yaminullah Hajar Aswad itu tangan kanannya Allah di muka bumi. Kan bingung, ya kan? Manusia yang membaca hadis tersebut bingung, maka ulama mentakwilkan dan punya alasan juga, tidak mentakwil
sekarang dewek gitu ya dengan kaidah-kaidah agama ya kan, dengan dalil-dalil yang lainnya ya kan. Kadang kalau diterima apa adanya kadang bingung. Kayak contoh inna quluba ibni Adam baina isba'aini min asabi rahman. Itu hati anak Adam di antara dua jemari dari jari-jari Allah. Pusing kan maknanya gitu kan. Jari Allah gimana gitu. Memang ada ulama yang udah terima saja apa adanya, tanpa ditakwil, tanpa ditaktil, tanpa ditolak, tanpa dibagaimana-bagaimana, sudah terima apa adanya. Ini madhab salaf, memang lebih selamat. Tapi ulama-ulama khalaf, ulama-ulama belakangan kan banyak mereka yang mentakwil. Bahkan Al-Bajuri dalam kitabnya itu, dalam kitab Jawharut Tauhid, intinya wa kullu nafsin awhamat tashbiha fa'awilhu warum bihi tanziha. Setiap nas Quran, nas hadis yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, fa'awilhu, suruh takwilkan warum bihi tanziha, niatkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan menolak. Kalimat iyad benar tangan, cuman tangan itu ditakwil. Kadang nggak mesti harus tangan beneran, lihat itu kan. Kayak Rasul pernah ngomong, yang mati, yang menyusul dari isi saya duluan, menyusul saya meninggal, itu yang paling panjang tangannya. Ternyata yang meninggal duluan siapa? Zainab binti Jahsy. Pas diukur itu ya Zainab itu aslinya orang yang paling pendek tangannya di antara isi-isi yang lain. Jadi kadang Rasul ngomong tuh bukan mana beneran, ya kan? Bukan panjang tangan beneran, tapi maksudnya sering bersodakoh, sering berinfak. Jadi kadang ada bahasa Arab itu memang ditakwil. Jadi intinya mah permasalahannya intinya mah di Quran itu para ulama khilaf, adakah majaz, kiasan, apakah semuanya hakikat? Kalau Ibnu Taimiyah pendapatnya di Quran itu semuanya hakikat. Kalau tangan, hakikat tangan. Kalau bilang matanya Allah, mata beneran hakikat. Tidak ada majaz. Kenapa? Majaz itu katanya akhul kadzib, saudaranya dusta, bohong. Ya kalau majaznya kiasan, berarti ngomong enggak sebenarnya, berarti bohong, kan? Enggak mungkin Quran ada majaz. Ulama lain selain Ibnu Taimiyah, bahkan mungkin jumhur, ada majaz di dalam Al-Quran. Banyak majaz kan. Ya ja'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan jari-jari mereka di telinga mereka. Kalau bahasa Arab jari itu segini jari. Nggak mungkin kan masuk semuanya gitu. Paling yang masuk unmulah. Unmulah kan gini lah unmulah. Yang tiap garis-garis itu unmulah. Jadi yang dimaksud bukan jari, tapi apa? Unmulah. Was'alil qaryah. Tanyalah kampung, nggak mungkin tanya kampung kan? Gimana jawabnya? Ya tentang inilah, maksudnya ahlal qaryah, itu kiasan. Tanyalah penduduk kampung. Jadi Quran banyak majaz. Nah diantaranya kayak ya itu tuh, ya seperti kalimat majaz tadi. Makanya ada yang mentakwil, bukan tangan, tapi maksudnya adalah kekuasaan. Cuman aneh ketika kadang ini berbeda saja. Kalau zaman dulu selesai, salaf aslam, kholaf, a'lam, wa ahkam. Salaf lebih selamat, mazhab khalaf lebih bijaksana, lebih berilmu lagi. Selesai sudah. Sekarang dimunculkan. Kalau orang mentakwil dikafir-kafirkan. Waliyadzubillah, ya kan? Waliyadzubillah, contoh daripada para ulama salaf terdahulu. Ini masalah-masalah kita orang Islam semua menerima kitab Al-Quran. Kalau hanya beda pemahaman, ya kan? Yang satu mentakwil, ya hargai, ya kan, perbedaan yang tersebut. Dan sudah terjadi dari zaman dulu, ya kan, dari para ulama-ulama kita. Jangan sampai mengkafirkan hanya gara-gara mentakwil ya tadi istiwa, ya kan, Ar-Rahman Ar-Istawa. Ada yang memahami Allah duduk di atas singgasananya, di atas arasnya. Ada yang mentakwil, maksudnya Allah duduk, berarti Allah butuh tempat, ya kan? Akhirnya ditakwil, bukan duduk tapi menguasai, ya kan? Ini sudah terjadi dari zaman dulu, ya kan? Dari zaman dulu. Ada yang munculkan lagi malah mengkafirkan orang yang mentakwil istiwa tadi. Ini hal yang biasa, ya kan, dalam ayat Quran ada apa namanya tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Yaminullah mal'a, tangan Allah itu terisi penuh. Maksudnya ya Allah Maha Kaya, Allah punya segalanya. Wallahu taala alam. Jadi intinya Allah menjanjikan dengan infak itu bagi orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, saya pernah menuju Nabi dan beliau Nabi sedang duduk di naungan Ka'bah. Ketika Nabi melihat saya, Rasul mengatakan, humul akhsaruna warabil Ka'bah. Demi Tuhan Ka'bah, mereka itu merugi. Mereka itu merugi. Maka kata Abu Dzar, saya datang sehingga saya duduk, ya kan? Dan saya berkata, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi manhum. Demi ya Rasulullah, bapakku dan ibuku sebagai tebusanmu. Siapa mereka yang kau maksud orang yang merugi? Maka Rasul mengatakan, yang merugi itu adalah humul aksaruna amwala. Mereka orang-orang yang banyak hartanya. Jadi Rasul mengatakan yang banyak harta itu merugi. Illa man qala hakadza wa hakadza, kecuali kata Rasul yang mengatakan segini, segini, mimbaynya daihi, untuk yang di depannya, yang di belakangnya, yang di kanannya, dan yang di kirinya. Wa qalilum mahum, tapi sangat sedikit mereka itu. Jadi Rasulullah SAW mengecualikan orang yang mau bersedekah itu, ini termasuk orang kaya yang tidak akan merugi, ya kan? Jadi orang yang mau berbagi dengan yang di depannya, di belakangnya, dan sebelah kanannya dan sebelah kirinya, di tetangga-tetangga mereka. Tetangga itu ya 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah kanan dan kiri. Dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Abu Thalha, seorang sahabat Nabi, itu orang Ansor di Madinah yang paling banyak hartanya. Dan harta yang paling beliau sukai oleh Abu Thalha itu Bairuha. Jadi Bairuha itu kebunnya ada di depan Masjid Nabi. Rasulullah SAW itu senang kalau datang ke masjid, ya masuk dulu ke kebun Bairuha, minum airnya, karena ada airnya itu bagus, ya kan, bersih, jernih, segar, bahkan wangi juga, ya kan, rasa manis. Anas bin Malik mengatakan ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka Abu Thalha bangun. Abu Thalha berdiri dan dia mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman dalam Qur'annya, dalam kitabnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Ya Rasulullah, ini harta saya yang paling saya cintai, ini Bairuha. Dan ini kebun saya Bairuha, saya sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap kebaikan kebun ini, saya berharap juga kebun ini jadi simpanan saya di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Terserah. Ini kebun saya berikan ke Anda wahai Rasul, terserah kau apakan kebun ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bah, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Kata Rasulullah, ini harta yang beruntung, ini harta yang beruntung. Kenapa? Qad sami'tu ma qulta fiha. Dan saya telah mendengar apa yang kau katakan hai Abu Thalha, wa inni ara anta ja'alaha fil aqrabin. Saya melihat, saya berpendapat baiknya kebun ini kamu bagikan, kamu jadikan pada kerabat-kerabatmu. Rasul terima, cuman dibalikan lagi, suruh dibagi-bagikan kepada kerabatnya. Akhirnya Abu Thalha membagikan harta itu, kebun itu kepada kerabat-kerabatnya dari anak-anak pamannya, sepupu, misan gitu kan, anak paman. Jadi sedekah yang paling afdal itu sebenarnya ke keluarga. Gak usah jauh-jauh. Zakat juga sama, ya kan? Gak usah ke orang lain yang jauh, ke saudaranya dulu, ya kan? Adik, kakak, paman, anak paman, ya kan? Anak tua, itu yang terdekat, itu yang lebih besar pahalanya, ya kan? Daripada berorang lain. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum falil walidain wal aqrabin. Ya kan? Mereka bertanya, ya Muhammad, tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, apa yang kalian infakkan itu buat orang tua, buat kerabat. Kalau orang tua kan wajib nafkah. Jadi kalau zakat ke orang tua ya nggak boleh. Zakat ke bapak, ke ibu nggak boleh. Karena kita punya kewajiban nafkah. Ke anak, ke istri nggak boleh. Karena punya kewajiban nafkah. Tapi kepada yang tidak nafkahi, adik, kakak, ya kan, paman,
gua anaknya paman itu boleh. Daripada jauh-jauh nafkah zakat ke orang lain, ke saudara sendiri, adik sendiri boleh, tidak ada masalah, ya kan? Nah, kalau istri kaya mau zakat, suaminya miskin, ya boleh zakat kepada suaminya, nggak usah jauh-jauh juga, cukup ke suaminya. Kalau memang suaminya miskin, ya kan, berhak. Dan kalau istri nggak wajib nafkahi suami, karena nggak wajib nafkahi suami, maka boleh. Cuma kan wibawa seorang suami kan jatuh lah, masa dapat zakat dari istri gitu. Secara hukum boleh, dalam Islam dibolehkan. Karena tadi istri tidak wajib menafkahi suami. Jadi gak usah yang jauh-jauh sedekah itu kepada kerabat yang terdekat dulu. Makanya yang paling utama sebelum Allah nyebut yang lainnya, anak yatim, orang miskin, orang tua sama kerabat. Wallahu taala alam. Jadi sedekah itu sesuatu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan senangnya beliau, bangganya beliau itu kalau bisa memberi, bahkan lebih senang daripada mengambil barang yang diambil tersebut. Makanya Rasul itu terkenal ajwadan nas bil khair, paling dermawannya manusia dengan harta itu, dengan kebaikan, paling dermawan. Pernah ada orang non muslim, orang kafir datang ke Nabi minta sedekah, dikasih sama Rasul. Nggak kira-kira dikasih kambing di antara dua gunung, saking banyaknya kambingnya itu, mungkin ratusan kambing, dikasih sampai dia datang ke kaumnya itu, wahai kaumku, aslimu, masuk Islam kalian, enak. Masuk Islam dengan apa? Fa inna Muhammadan yu'ti ato'an man la yakhshal faqr. Rasul Muhammad itu dia memberikan sesuatu pemberian seperti orang yang tidak takut miskin. Udah enak masuk Islam, nanti dapat harta dari Muhammad SAW. Bayangkan, orang kafir saja terkesan dengan sedekahnya Nabi sampai mendakwai kaumnya agar masuk Islam. Cuman tujuannya, ya namanya awal-awal dia tujuannya mencari harta, nggak ada masalah. Makanya kalau bisa zakat tuh bagus. Orang kafir menerima zakat boleh. Orang kafir yang sudah seneng ke Islam gitu ya, kayak peduli ke Islam, dikasih mu'allaf itu. Jadi mu'allaf qulubuhum itu nggak mesti harus orang Islam yang baru masuk Islam, bukan, orang kafir sekalipun. Kalau dia ada cinta ke Islam, dikasih zakat. Tujuannya apa? Supaya tambah senang dengan Islam. Kalau sudah suka Islam, percaya nggak mungkin lagi senang hartanya, pasti senang kepada Islamnya. Cuman awal-awal ya begitu. Kita akan merayu orang itu ya begitu, harus dikasih apa? Makan dulu, ya kan, baru kita dakwah. Kalau langsung dakwah saja nggak ada hartanya, makannya itu kurang mengena, ya kan, kurang mengena. Makanya ajaran Rasul itu afsus salam wa at'imut ta'am wasilun arham, ya kan. Apa, sebarkan salam, beri makan, dari silaturahim. Silaturahmi itu bisa terjalin kalau orang datang membawa makan, ngasih keluarga dia makan, insya Allah itu lebih mengena. Jadi orang kafir saja sama Rasul itu diberi harta yang banyak. Harta fai juga sama. Islam kalau kita perang dengan orang kafir, kita dapat harta rampasan. Sebelum perang mereka ya kan kalah, nyerah. Itu hartanya boleh dibagi buat orang kafir juga. Harta fai itu dapat mereka. Dapat gitu kan. Itu dalam agama kita. Dan juga Rasulullah SAW itu sangat menganjurkan, menyuruh umatnya bersedekah dan menganjurkan, bahkan mengajak umatnya untuk bersedekah dengan keadaan beliau maupun ucapannya. Dan beliau juga ini seorang manusia yang makhluk yang dadanya paling lapang, Rasul itu, ya kan, jiwanya pun paling baik dan hatinya pun paling baik. Jadi sedekah itu punya pengaruh yang ajaib untuk melapangkan dada. Semua perbuatan baik apa saja, di antaranya sedekah, punya pengaruh yang bagus, pengaruh yang ajaib untuk melapangkan dada kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, beliau bersabda itu, "Ma yasurruni annali uhudan zahaban ta'ti alayya salitsah wa indi minhu dinar illa dinarun urusiduhu bidainin alayya." Tidaklah menyenangkan saya kalau saya ini punya gunung Uhud berbentuk emas,
Jadi emas segunung Uhud. Datang pada saya hari yang ketiga, saya ini masih punya 1 dinar darinya, kecuali hanya 1 dinar untuk saya sisakan untuk membayar hutang saya. Jadi Rasul maulanya kalau punya gunung Uhud juga mungkin akan disodakokan semuanya, nggak disisakan, hanya disisakan 1 dinar saja buat bayar utang beliau. Jadi beliau senang sedekah. Aisyah sama, dapat hadiah dari Muawiyah berapa ratus ribu dirham gitu, dapat uang banyak, langsung ngomong ke pembantunya, bagi-bagikan, ya kan, harta tersebut. Ya nurut, pembantunya bagi-bagikan. Mau buka puasa saja ngomong, pembantu saya masih ada nggak itu uangnya gitu, saya itu pengen buka puasa yang enak dikit ya, tolong belikan apa gitu kan, belikan apa buka puasa yang agak enak buat saya. Ya udah habis semua. Kenapa Anda wahai Bunda Aisyah tidak ngomong dari awal? Dari awal ngomongnya bagaimana semuanya. Apa sudah akhir malah minta ada sisanya. Ini saking semangatnya. Ya kan, wahai buka puasa pengen butuh, tidak ada keburu habis. Ini semangatnya Rasul, keluarga beliau dalam masalah sodakoh, dalam masalah sodakoh. Jadi Rasulullah, masya Allah, beliau senang dengan sodakoh. Dan juga ketika Rasul ditanya sodakoh apa yang paling azam, paling besar pahalanya, beliau mengatakan anta sodakoh wa anta sahihun syahihun. Kamu bersodakoh sedangkan kamu dalam keadaan sehat. Ini yang bagus, jadi masih sehat tuh. Syahihun, pelit, masih pelit ya kan. Taksyal fakro, takut miskin. Watak mulul gina, masih pengen kaya. Itu sodakoh paling afdol. Lagi sehat, lagi pelit sama harta, takut miskin, masih pengen kaya. Wala tumhil hatta idza balaghatul hulqum. Jangan tunda sampai roh itu sampai ke tenggorokan. Baru kamu mengatakan li fulan kada, buat si anu sekian, masjid anu sekian, pesantren anu sekian, lembaga anu tapi sekian. Padahal ala waqad kana li fulan. Ketahuilah padahal harta itu sudah milik si fulan, milik ahli warisnya. Jadi sedekah yang paling afdol ya sekarang ini. Lagi sehat, lagi pelit, takut miskin, pengen kaya. Kalau udah sakit, ya kan, ya udah nggak butuh harta, takut miskin lagi, orang udah mau mati tuh, nggak pengen kaya lagi, ya kan? Rasanya bagian habis semuanya juga pengen dihabiskan, percuma. Kenapa? Ya pahala ada kecil karena hartanya sudah milik ahli warisnya gitu. Walaupun tetap dalam Islam nggak boleh orang sedekah semua hartanya. Kalau sudah membatasi itu maksimal. Kalau orang pengen wasiat, jangan pengen sedekah, maksimal paling banyak itu 1/3 dari hartanya. Udah wasiat kepada siapa? Wasiat ke Sa'd bin Waqqas. Sa'd ini orang kaya, mau mati ya Rasul, saya ini berapa saya jadikan harta saya ini buat sedekah, buat orang lain, buat masjid kayak, buat pesantren kayak apa? Kata sudah, ya boleh separuhnya. Kebanyakan berapa kata Rasul? Cukup 1/3. Itu 1/3 sudah banyak. Lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta kepada orang lain. Jadi kalau kita kaya sekarang, pengen wasiat, jangan sadar mungkin pengen akhir hayatnya, tetap tidak boleh lebih dari 1/3. Jangan lebih daripada 1/3. Ya, lebih bagus malah 1/5 atau 1/6 tidak masalah gitu kan. Tapi paling pol 1/3 pun sudah kebanyakan. Jadi sisakan buat ahli warisnya. Dan juga pahala tadi berkurang. Kalau sekarang ini paling bagus, kita masih sehat, masih pelit dengan harta kita, masih takut miskin dan pengen kaya. Terus diantaranya ini ada fadilah sedekah. Beberapa keutamaan sedekah. Jadi sedekah itu yang paling afdol adalah dari usaha yang halal dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah pasti menerimanya dengan karunia-Nya dan melipat gandakan pahalanya bagi pelakunya dengan berlipat ganda karena Allah memiliki karunia yang sangat besar. Rasulullah mengatakan, "Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin thayyib." Siapa yang bersedekah sebanding walaupun 1 korma dari usaha yang baik, yang halal. Wala yaqbalullahu illa thayyib. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kalau sedekah dari barang haram, ya Allah tolak juga.
bukannya berpahala, ya kan? Ditolak. Makanya bangun Ka'bah itu nggak sembarang harta diterima, pilih-pilih. Hartanya pelaku riba, harta pelacur, pezina tidak diterima, seleksi, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik. Fa inna Allah yataqabbaluha biyamini. Nah, kalau kita sedekah yang baik, Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha. Kemudian Allah itu mengembangkan, membanyakkan harta itu untuk pemiliknya, kama yurabbi ahadukum fuluwahu, sebagaimana salah seorang kalian mengasuh anak kudanya, hatta takuna misal jabali, sehingga menjadi seperti gunung, ya kan? Jadi orang beriman datang dari kiamat senang karena kebaikannya itu seperti gunung, senang dengan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara faedah sedekah juga menghapuskan dosa-dosa kita. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi bersabda, ala adulluka ala abwabil khair, maukah ku tunjukkan atasmu pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah, puasa perisai. Wa shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah memadamkan dosa-dosa sebagaimana api memadamkan, sebagaimana air memadamkan api. Itu dengan sedekah. Dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus harta pun akan bertambah, akan berkembang. Rasul mengatakan, "Ma naqasat shadaqatu min mal." Sedekah tidak mengurangi harta. Jadi jangan takut, ya kan? Kita sedekah tidak mengurangi harta. Setan itu justru yang menakut-nakuti dengan kemiskinan, kefakiran. Asyaiton ya'idukumul faqra. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Jangan sedekah. Kamu sedekah 1 juta, sedekahkan 100, tinggal 900. Berkurang tuh hartanya, sayang. 100 ini bisa buat beli apa, gitu apa. Ini setan sengaja menakut-nakuti kemiskinan kepada manusia. Makanya kita harus yakin dengan sabda Rasul, nggak bakal mengurangi harta kita dengan bersedekah. Bahkan insya Allah bertambah, ya kan? Ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang beriman akan bernaungan di akhirat nanti dalam naungan sedekahnya di hari kiamat. Rasul mengatakan ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya laki-laki tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Laki-laki yang bersedekah dengan tangan, lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Bahkan orang yang rajin sedekah ini ajib. Kenapa? Orang berilmu nanti datang hari kiamat bawa pahala ilmunya. Mujahid, pejuang, ya kan, akan bawa pahala jihadnya. Orang sholat bawa pahala sholatnya, orang puasa bawa pahala puasanya. Berkata para ulama, orang yang rajin bersedekah dia akan mendapatkan pahala ilmu, dapat ilmu ulama, jihadnya mujahid dapat, sholat pun dapat, puasa pun dapat. Kenapa? Orang kaya yang dermawan ketika di dunia dia banyak nyetak kitab, bagian ke pesantren, kasih ke ulama, santri-santri, wakaf, ya kan, buat mereka. Atau bangun masjid, orang Islam sholat di masjid tersebut, atau dia mampu membantu mujahidin, bantu senjatanya, bantu buat ya keperluannya dalam peperangan tersebut di jalan Allah dengan hartanya, dan memberi makan orang berpuasa dengan nafkahnya. Tiap Ramadan dia kasih tiap hari, ya 10 orang, 40 orang dari harta dia buat juga puasa. Maka apa? Dia orang kaya mendapatkan semua pahala. Masya Allah. Walaupun dia ulama, dapat pahala ulama. Dia bukan mujahid, dapat pahala mujahid. Kenapa? Dengan kedermawanannya. Ini kurnia Allah. Allah mampu memberikan kepada orang yang dia kehendaki. Ya kan? Ini untungnya orang kaya, yang menangnya orang kaya. Makanya ketika orang-orang miskin itu kan mendengar orang kaya ya bisa jihad, masuk haji dan sebagainya, mereka ngiri, ya kan? Ya Rasulullah, zaba ahli dusur bil ujur, telah pergi orang-orang kaya dengan pahala yang banyak. Kenapa? Ya kan Rasul, mereka sholat kayak kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka punya kelebihan dengan harta mereka. Mereka bisa haji, umroh, sedekah, wakaf, bangun masjid, bikin pesantren, rumah tahfidz, macam-macam malah bisa bantu mujahidin,
Palestina pun dibantu, ya kan? Kita ini nggak bisa, orang miskin, ya kan? Gimana Rasul, ya kan? Hanya udah kata Rasul, maukah aku beritahu amalan yang bisa mengalahkan mereka? Kecuali kalau mereka mengalami seperti amal kalian apa? Baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali habis sholat. Dibaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ya kan? 100-nya la ilaha syarikalah, lahul mulku wa lahu syai'un qadir. Diamalkan habis sholat. Ternyata orang kaya pun tahu juga, ngamalin juga kayak orang-orang miskin gitu. Akhirnya orang-orang miskin Muhajirin datang lagi ke Rasul, ya Rasulullah, ini orang kaya ngamalin seperti kami juga, gimana nih? Kita kalah lagi gitu kan? Apa jawaban Rasul? Ya sudah, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Gimana lagi, susah ya kan? Itu karunia Allah buat mereka. Itu kelebihan orang kaya, bisa memborong semua pahala dengan hartanya tersebut. Dan juga sedekah itu bisa menjaga seorang hamba dari keburukan, berbagai macam bencana dan musibah. Dan kata ulama, ini hal yang maklum. Semua manusia, mau yang khusus, mau yang umum, penduduk bumi itu meyakini sedekah itu punya pengaruh untuk menolak musibah, bencana. Walaupun sedekah itu dari orang zalim, dari orang kafir sekalipun. Jadi orang kafir nih kalau bab-bab sedekah pasti dibalas oleh Allah di dunia balasnya. Karena di akhirat mereka kan nggak masuk surga, balasnya di dunia. Berpengaruh, ya kan? Bisa menolak musibah, bencana, kecelakaan, apa bisa ditolak dengan sedekah. Ini hal yang ma'ruf lah. Semua orang mungkin punya pengalaman, atau mungkin tiap orang punya pengalaman kalau sedekah kadang-kadang ada, ya kan? Keajaiban mereka mengalami, ada balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Wallahu taala alam. Dan sedekah, jenis sedekah yang paling afdol adalah sedekah jariyah. Kenapa? Karena pahalanya terus masih ngalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Contohnya apa? Ya kayak gali sumur. Satu kampung ini butuh air, kita gali sumur, bikin sumur bor. Semua warga pakai, ahli masjid pakai mandi buat apa, wudhu. Ini pahala kita dapatkan. Kita mati masih ngalir terus. Ini sedekah yang paling afdol. Dengan apa sedekah air. Bangun masjid sama, walaupun kecil, masya Allah bangun masjid dipakai orang sholat, jemaahnya banyak, pakai ngaji, pakai zikir, pengajian, kita dapatkan pahala. Kita mati masih terus ngalir, ya kan, ke rekening kebaikan kita di akhirat nanti. Bikin kitab, nyetak buku, bagikan, sedekah Quran ke masjid sama, dibaca sama ahli masjid itu kan sama, ya kan? Atau bantu halaqah tahfidz Quran, ngasih Qurannya, ya kan? Gurunya dibantu, santrinya pun dibantu, masya Allah. Ini termasuk sedekah jariyah atau wakaf kebaikan yang lainnya. Ini membantu fuqara dan juga masakin. Jadi sedekah yang paling afdal itu sedekah jariyah. Rasul mengatakan kalau anak Adam meninggal terputus semua amalnya kecuali 3. Apa? Sedekah jariyah. Ilmin taubihi atau ilmu yang bermanfaat. Waladin sholihin yad'u lahu atau anak soleh yang berdoa untuknya. Ini penting juga, anak itu termasuk aset. Anak dididik, ya kan, pesantrenkan, ajari agama. Kita kan ahli agama, bisa ngajari, panggil guru ngaji, ngajari dia ngaji. Masya Allah, ini aset, termasuk sedekah jariyah. Kita meninggal, anak kita soleh, masya Allah, mendoakan kita, mohon ampun buat kita. Ini kita di surga naik derajatnya. Kepada orang tuh heran, ya Allah kenapa saya ini kok di surga naik pangkat terus, naik derajat terus, ya kan? Tiap hari naik pangkat, tiap hari diangkat derajatnya. Apa sebabnya Allah? Allah katakan istighfari waladika laka. Dengan sebab istighfar anakmu untuk kamu, ya kan? Ketika anak baca doa istighfar bifirli walidayya, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Masuk lagi diangkat derajatnya. Tapi istighfar angkat lagi derajatnya. Termasuk ini aset, punya anak jangan sia-siakan, ya kan? Jangan sia-siakan, didik agama, mereka soleh, ini sudah, ya kan, jariyah terus ngalir kepada kita. Setiap amal anak soleh kita itu pasti masuk kepada catatan amal kebaikan kita. Dan juga orang yang berinfak itu bersedekah hendaklah menjaga perkara-perkara berikut ini seperti ikhlas untuk Allah dalam sedekahnya, dan jangan sedekah itu dengan sesuatu yang jelek.
baik makanan, pakaian atau sejenisnya, jangan yang jelek yang kita sendiri tidak mau memakainya, memakannya. Dan jangan sedekah itu dibarengi dengan apa? Man wal adza. Man itu mungkin ada sedekah tapi menyakitkan gitu. Jangan, ya kan, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian batalkan sedekah kalian itu dengan man, diungkit-ungkit. Kamu kalau nggak tak kasih saya nggak bakal bisa seperti ini. Jangan, maka hilang pahala kita. Dan jangan menyakiti. Sedekah nggak sopan ngasihnya, ya kan, sambil melempar, buang-buang kayak orang nggak sopan mah gitu kan. Ini menyakitkan yang diberi, yang menerima tadi begitu. Jadi jaga sedekah kita biar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Dan juga jangan minta dikembalikan sedekahnya. Kadang musim-musim caleg sekarang kan orang banyak ngasih nggak jadi, minta dikembalikan sedekahnya. Jangan. Orang yang mengambil apa yang telah diberikan sama seperti apa? Anjing yang memakan muntahannya. Seorang suami kalau ngasih ke istri, udah kasihkan sudah, jangan diambil lagi. Sudah ngasih ke istri, udah milik istri malah diambil lagi, ya kan? Yang boleh itu orang tua ngasih ke anak, diminta lagi nggak apa-apa. Kalau orang tua nggak boleh, ya kan? Orang tua puasa ngasih ke anak diminta lagi, tidak ada masalah, ya kan? Atau semua hartanya pun boleh-boleh saja. Dibela oleh Rasulullah SAW. Ketika anaknya kaya, ya bapaknya ini sering mengambil hartanya, anaknya ngadu. Rasulullah SAW tidak terima dengan perbuatan anaknya. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai si fulan, anta wa maluka li abika. Jangan hartamu, kamu sendiri itu milik bapakmu. Harta kamu pun milik bapakmu. Dari kecil kamu lahir diurus sama orang tua kamu, sekolah dibiayain, kerja dicarikan, dibantu sampai habis berapa puluh juta kan, biaya kuliah sampai kerja dan sebagainya. Ketika orang tua nikmati hasilnya, ya boleh-boleh saja itu hasil. Sebaik-baik hasil orang kerja itu ya anaknya, dia enak. Ya kan, ketika dia sukses, anaknya dididik benar-benar, biayain benar-benar sampai sukses, ya, dia menikmati hasilnya gitu. Jadi tidak boleh minta dikembalikan sedekahnya kecuali orang tua kepada anaknya. Suami ke istrinya pun nggak boleh, ya, diambil lagi. Apalagi mahar, kalau sudah, ya kan, mahar itu ya tidak boleh. Kalau misalnya istrinya milik istri sudah, kecuali kalau istrinya ridho, ya kan. Kecuali istrinya ridho boleh. Mas itulah boleh lah nih, mahar saya dijual aja lah buat usaha kita, nggak masalah. Kalau nggak ada paksaan, ya kan, murni keikhlasan istri kita. Jadi jangan mengambil sedekah kita. Wallahu taala a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Astagfirullah.